Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi di chapter 1035, yang tentu saja salah satunya kita akan berbicara soal King. Nah, menurut Mimin nampaknya ada maksud dari Oda Sensei di sini mereveal muka dari King itu ya, dimulai dari wajah bagian kirinya sehingga menampakkan tato di dekat bagian alis King dan kemudian dilanjutkan ke hidungnya yang akhirnya kita melihat semuanya. Dimana dari pandangan Mimin di sini, sepertinya Oda Sensei bermaksud melihatkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa fokuslah kepada bagian wajah sebelah kiri dan hidung daripada King ini. Dan ya, kebetulan atau memang seperti itu, dua bagian inilah yang tidak sama sekali disebutkan oleh Kroco-Kroco Kaido tentang suku Lunaria. Artinya bisa dibilang Oda Sensei di sini ya mencoba untuk mengarahkan kita atau menunjukkan kita secara gamblangnya bahwa fokuslah ke bagian ini, ke bagian kiri dari wajah King dan juga hidungnya. Dan pertanyaan di sini, untuk apa Oda Sensei menunjukkan itu? Nah, sebelumnya, pertama, bicara bagian kiri daripada wajah King di sini, yang di sana terdapat sebuah tato bahkan sejak kecil. Ya, entah bawaan lahir atau ada istiadat di sana, ya tidak tahu. Tapi yang jelasnya melihat daripada King di sini benar-benar mengingatkan kita kepada Viper suku Sandia, atau lebih jelasnya poin yang dimaksud di sini ya, suku King yaitu Lunaria memiliki semacam ciri khas di bagian sebelah kirinya. Kedua, hidung. Ya, entah apa yang dimaksud oleh Oda Sensei di sini. Lebih dahulu mereveal hidung King ketimbang bagian yang lainnya. Tapi di mata Mimin menganggap bahwa ada sesuatu hal yang penting yang coba disampaikan oleh Oda Sensei. Dan semenjak spoiler pertama di mana wajah King diperlihatkan, Mimin menantikan pic terbaru daripada King ini untuk memastikan apakah hidung dari King ini ya mancung ke atas atau mancung ke bawah. Sebab ya, bicara soal hidung, ada ciri khas yang sangat khusus terdapat pada suatu makhluk, terutama makhluk dari bulan yang berada di cover story Enel, yang pastinya ini canon ya, atau cerita yang nyambung dengan cerita yang ada di manganya. Jadi ini bukan cocologi biasa. Enel di bulan menemukan relief atau lukisan kuno yang di sana menggambarkan 4 suku berbeda. 3 di antaranya memiliki ciri khasnya di sini, baik Sandia, Birka atau Skypian, di mana kita bisa melihat bentuk sayapnya itu mereka. Di sana mereka itu memiliki ciri khas berhidung mancung ke bawah. Dan kalian tahu di cerita One Piece ini yang memang seperti itu, beberapa karakter penting dari suku-suku mereka itu ternyata hidungnya memang seperti itu, yaitu mancung ke bawah. Dan ini referensinya dari manga ya, dan kita semua tidak bisa bilang ini kesalahan dari studio. Oke, di suku Birka ada Uruge. Kalian bisa lihat di sini, hidung mereka mancung ke bawah. Kemudian suku Skypian ada polisi Heso dan juga bisa ditambahkan Gunval, yang mana keduanya ya hidung mereka cumba mancung ke bawah. Sementara di Sandia, kita di sini bisa menaruh Kalgara yang sangat-sangat jelas hidungnya letoy di sini, maksudnya mancung ke bawah. Dan ya, dari ketiga suku ini mereka benar-benar berciri khas seperti itu. Dan sekarang kita ke suku yang keempat. Ya, suku keempat ini sejatinya masih belum jelas kepastian jati dirinya. Bisa dibilang dia suku yang misterius. Tapi pada saat ini Mimin sudah menaruh sejumlah spekulasi bahwa dia adalah suku dari Im Sama, musuh dari Joy Boy, dan makhluk yang satu ini. Di sini kita juga menaruh sebuah spekulasi bahwa dia juga merupakan suku Lunaria, suku keempat yang diketahui dari bulan. Dan pada chapter 1035 ini nampaknya pradugaan atau teori ini bisa dikatakan fiksi ya. Kemudian secara egoisnya Mimin ingin mengatakan seperti di judul, fix gak mau tahu. Karena jika kita melihat di sini ya, ciri-ciri dari suku yang satu ini, pertama hidungnya ngajeng atau tegak.
Kedua, bagian kiri wajahnya tidak diperlihatkan sama sekali. Yang mana di bagian tubuh inilah dua bagian yang di-reveal pertama kali pada King oleh Oda Sensei di chapter 1035. Sementara di sisi lainnya, untuk Im Sama, dua bagian yang inilah yang tidak sama sekali di-reveal oleh Oda Sensei pada chapter sebelumnya. Jadi keduanya secara gamblangnya mereka ini ya bisa dibilang sama, memiliki ciri khas yang sama di bagian sebelah kiri dan hidungnya. Maka dari itu Mimin mengatakan fix gak mau tahu. Nah, bagaimana menurut kalian? Kemudian hal menarik lainnya di chapter 1035 ini, dan Mimin juga akan mengatakan secara egoisnya lagi. Jadi jika kalian gak setuju ya no problem. Dimana Mimin mengatakan lagi fix gak mau tahu, hanya Kaido lah yang bisa melakukannya. No debat, no kecot. Dimana yang dimaksud di sini Kaido lah satu-satunya orang pada saat ini yang mampu mengubah dunia ini. Yang mana kalian tahulah dunia ini sejatinya dipegang oleh world government, sistematis dinamikanya diatur oleh mereka. Dan jika kita mengatakan untuk mengubah dunia, maka yang dimaksud di sini pula itu adalah mengubah sistemnya, mengubah dinamikanya, tatanan dunianya, atau singkatnya kita bisa mengatakan dengan jelas bahwa Kaido adalah orang yang mampu menghancurkan world government pada saat ini. Dan karena Kaido sendirilah yang bilang bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa melakukannya, maka dengan jelasnya di sini apa yang kita maksud di video ini ya, di video kita sebelumnya tentang informasi atau seluruh informasi tentang Im Sama, busuknya sistem dari world government, sadisnya cara mereka bergerak, yang mana terangkum dalam poin dalang dibalik kejadian Void Century, dalang dibalik kehancuran dari kerajaan kuno yang mana melengsarkan Joy Boy. Dan itu benar-benar terjelaskan di suatu batu bernama Rio Poneglyph, yang mana batu inilah yang dicari-cari oleh Nico Robin selama ini dan merupakan tujuan hidupnya pula. Dan saat ini hanya Kaido lah yang mempunyainya. Yap, batu yang ada di Onigashima itu adalah Rio Poneglyph. Dan jika kalian mau tahu alasannya dan Mimin merasa ini valid alasannya pula, ya kalian bisa melihatnya di video sebelumnya karena kita sudah membahasnya full ya. Ya jadi kalian melihatnya di sini aja, yang mana linknya ada di bawah. Dan ya sekian video kali ini. Nah, bagaimana menurut kalian semua? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.